dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu, saudara sekalian, tahun ini ada 131 ya, anak-anak calon komuni pertama. Dan masa pandemi ini tidak mungkin satu kali bersama-sama. Maka saya berkoordinasi dengan Bu Ita dan juga para guru, pengajar komuni pertama harus dicicil. Dan setelah dikoordinasikan ya mulai tanggal 24 kemarin, ini adalah hari yang ke-5 ya. Di sebagian begitu. Namanya sekarang memang harus demikian ya, tidak boleh duduk saja, tidak boleh berdekat-dekatan. Meskipun di rumah berdekat-dekatan. Di sini ya aturannya seperti itu. Dari sekalian yang penting sebenarnya adalah kesehatan bagi kita, kesehatan. Kita juga ingin supaya kita itu harus sehat terus. Kita sekalian ingin juga kita hidup dengan penuh sukacita, gembira. Nah, saudara sekalian dan terutama anak-anak yang dikasih Tuhan, di kalian nanti akan menyambut komuni tubuh Kristus sendiri. Saya katakan tubuh Kristus sendiri yang akan kalian sambut. Tuhan Yesus itu di dalam Ekaristi itu hadir secara nyata. Romo Imam itu mengulangi apa yang dulu pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika perjamuan malam yang terakhir. Karena Tuhan Yesus memberi wasiat kepada para murid agar selalu melakukan apa yang dilakukan pada malam perjamuan terakhir itu untuk mengenang
Dan pada waktu itu juga ketika kita sekalian merayakan Ekaristi yang dipimpin oleh seorang imam, berarti dalam konsekrasi itu Tuhan hadir, Tuhan Yesus hadir. Dan dengan demikian nanti anak-anak juga menerima Kristus yang hadir. Kristus sendiri yang hadir. Ini berbahagia, ini menyenangkan, ini menggembirakan hati, ini membahagiakan kalian. Kristus, Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita, hadir dan bersatu dengan kalian di dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi, itu berarti kalian bersatu dengan Kristus dan itu menguatkan iman kalian. Berarti itu juga memberi jalan agar kalian semua nanti dalam perjalanan hidup juga akhirnya bersatu dengan Allah di dalam diri putranya Yesus yang kita imani ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saya kira ini sungguh-sungguh menyenangkan bahwa kalian bisa hadir untuk merayakan Ekaristi, ya, tidak streaming di rumah. Kalau streaming di rumah hanya menerima komuni batin. Komuni batin itu sebenarnya ya dulu itu komuni batin itu hanya untuk orang-orang yang terpaksa, yang sungguh-sungguh rindu, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa dikirim komuni, yang jauh pedalaman, yang tidak bisa merayakan Ekaristi bersama imam. Dulu memang tidak ada alat streaming, ya. Jadi jauh berbulan-bulan mereka tidak merayakan Ekaristi, lalu ada doa bahwa ia atau mereka sungguh-sungguh rindu bersatu dengan Tuhan Yesus. Dalam kerinduan itu maka dia berdoa, lalu itulah yang disebut komuni batin. Tapi seharusnya ya misa itu perayaan Ekaristi ya hadir seperti kalian ini, tidak streaming. Jadi banyak orang, banyak umat Katolik karena sudah sudah enak misa streaming di rumah, ya, sambil mungkin ya nggak curiga sih saya, mungkin sambil goreng-goreng ngerungok ke khotbah tok jari ini. Nah itu nggak misa. Ke mall dilakukan, ke restoran dilakukan, ya, selama masa pandemi ke mall sudah, ke restoran sudah, tapi ayo datang misa, enggak lah, takut katanya, ya, datang misa takut, padahal sudah, ya, anak-anak yang penting ya kita lakukan karena ini adalah new normal. Ya, kalian tetap ya pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, artinya tidak bergerombol. Ini yang bikin bergerombol itu kalau orang bicara itu, ya, orang bicara itu ini kalau yang kena karena OTG itu bisa menular kalau orang. Lalu orang yang imunnya lemah itu bisa tertular. Nah ini yang bahaya, maka pakai masker kalau bicara juga. Ini harus diganti ini. Jakarta itu nggawa dewe, ya, copot pasang. Tapi ini banyak di sini, ya, itu belah dipakai ini ganti. Nah itulah anak-anak, jadi kalian saat ini berbahagia karena bisa merayakan Ekaristi ini. Nah, kalian tidak ada terima komuni pertama streaming, ya, nggak ada.
Karena kalian harus hadir merayakan Ekaristi di sini. Lalu komuninya komuni batin, streaming tapi sudah terima enggak? Ya hakikat perayaan Ekaristi, ya kehadiran dan partisipasi kita sekalian. Umat ngadeg ikut ngadeg, menjawab amin ikut amin, ya berdiri ikut berdiri. Coba tanya yang misa streaming itu, kalau Tuhan sertamu ngadeg enggak? Yang selebrasi mesti ndoproh terus ya. Malah ada yang mengaku pada saya itu handphonenya ditinggal, ya. Pokoknya dirungokke khotbahnya, lalu dia sambil mengerjakan hal lain. Nah, inilah saudara sekalian dan anak-anak sekalian hakikat Ekaristi seperti itu. Ini juga pemikiran dari Santo Agustinus yang kita rayakan pada hari ini, karena dia adalah pujangga gereja. Tapi sebenarnya Ekaristi itu sudah ada sumbernya dari perjamuan malam yang terakhir, the last supper, perjamuan malam yang terakhir, itulah dari sumber dari perayaan Ekaristi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Agustinus sebagai pujangga gereja. Dalam bacaan yang pertama tadi, Rasul Paulus, ya, ini mewartakan Injil. Ini harus sekalian mewartakan Injil, itu berarti juga harus mewartakan salib. Ya. Jadi kalau hanya mewartakan Injil atau ada sukacita, itu tidak mungkin bagi Paulus. Ketika mewartakan kabar sukacita, itu berarti di situ ada pewartaan juga salib. Karena sebenarnya salib itu adalah simbol apa? Simbol kasih Allah yang tidak terbatas. Allah mau berkorban di salib. Itu tanda bahwa Allah itu mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Dan Ekaristi itu adalah sebenarnya juga sebuah korban Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Inilah Ekaristi. Nah, dan penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus itu merupakan inti iman kita sekalian. Anak-anak yang dikasih Tuhan, maka kalau ini salib menjadi pilihan bijaksana bagi mereka yang percaya kepada Kristus, menurut Rasul Paulus, di dalam Injil ini, hari ini digambarkan sebagai pengantin pria, ya, yang dinanti-nantikan kedatangannya. Ya. Jadi kita harus menjadi seperti perempuan-perempuan yang bijaksana tadi. Minggu-minggu ini kita mendengarkan mengenai berjaga-jagalah senantiasa. Maka anak-anak sebagai murid-murid Kristus, ya, kelak kita tetap harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Ya, tidak boleh menyepelekan. Seperti kalau kita memakai masker, itu juga antara lain itu adalah berjaga-jaga. Kalau kita itu mendengarkan nasihat orang tua, itu juga adalah salah satu sikap berjaga-jaga. Kalau kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, itu adalah salah satu sikap berjaga-jaga. Maunya, artinya anak-anak tidak semaunya sendiri, enaknya sendiri. Nah, ini kita harus ikuti nasihat orang tua, nasihat guru, juga mendengarkan nasihat-nasihat mungkin romo, suster, ya. Tapi yang paling dekat bagi kalian adalah orang tua di dalam keluargamu.
Semua orang tua itu mengharapkan anak-anak ini menjadi anak yang baik, anak yang nanti bisa berguna bagi gereja, bagi bangsa, bagi masyarakat. Dan ketika kalian semua mendengarkan nasihat orang tua, itulah suatu kebahagiaan bagi orang tua kalian. Belajar tetap meskipun sekarang melalui online atau daring, ya, kita belajar. Kita terus berdoa supaya pandemi atau pagebluk virus corona ini tetap segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Nah, caranya ya kita menunggu vaksin sudah ada. Ya, tapi tetap berdoa di rumah. Ya, tapi memang kalau baru kepepet tidak bisa merayakan Ekaristi, ya streaming. Ya, streaming itu memang diberi dispensasi oleh Bapak Uskup. Merayakan streaming dispensasi, ini sebuah dispensasi yang harusnya hadir, tapi karena kita ikut mencegah supaya penularan virus ini tidak berlanjut, ya, rantai penularannya terputus itu dengan streaming. Itu sebuah dispensasi dari Bapak Uskup. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita terus tekun di dalam doa kita, tekun di dalam belajar kita sekalian, dan dengan menerima komuni tubuh Kristus berarti kalian sudah bersatu dengan Kristus dan nanti akan menjadi anak-anak yang baik, yang akan nanti dengan harapan kelak kita juga bersatu dengan Kristus di dalam persekutuan para kudus di surga. Amin. Amen.